Kalau udah hubungan senior junior itu serem banget ya. Tapi itu awal-awal aja. Perasaan serem, perasaan ngeri, angker ngelihat senior itu biasanya kelas 1 itu biasa itu karena peralihan antara SMP ke SMA dan SMA-nya itu SMA yang agak berbeda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kirandika Channel. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas topik yang berbeda dari di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas secara tuntas tentang SMA terpopuler di Indonesia. Emangnya SMA apa sih yang terpopuler, terfavorit di Indonesia itu? Nah, jadi SMA yang terpopuler itu adalah SMA Taruna Nusantara. Nah, langsung aja yuk kita berbincang-bincang dengan abang alumni SMA Taruna Nusantara. Nah, SMA Taruna Nusantara itu terletak di mana sih, Yang? Nah, SMA Taruna Nusantara itu letaknya di Kecamatan Mertoyudan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kan terletak di Magelang tuh, Yang. Kan saya asli Tuban ya, Jawa Timur. Magelang ada di Jawa Tengah. Sekarang saya kok bisa mendaftarkan diri jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah cuma mengajar SMA, bukan kuliah atau sebagainya. Emang apa sih motivasinya sayang buat daftar dan ingin sekali masuk ke SMA Taruna Nusantara? Ya bisa lah, bisa. Walaupun rumah saya di Tuban, Jawa Timur. Jadi dulu itu waktu aku SMP ada seniorku yang kebetulan sekolah di sana. Jadi begitu cuti, seniorku yang dari SMP ku itu ada 2. Satu kabupaten itu sekitar ada 5 atau 7 yang lolos di SMA Taruna Nusantara. Nah, di situ begitu cuti balik ke SMP, dia memberikan presentasi tentang SMA Taruna Nusantara dengan seragamnya yang begitu gagah menurutku ya. Waktu itu waktu SMP, waduh ini seragam dari mana? SMA di mana kok keren-keren gini? Ada seragamnya yang begitu gagah, pakai baret. Nah, disitulah motivasi terbesarku untuk masuk SMA Taruna Nusantara. Selain itu juga karena cita-citaku jadi perwira TNI. Karena banyak kabar kalau lulusan dari SMA Taruna Nusantara itu banyak yang menjadi taruna-taruni Akademi Militer, Akmil, Akpol, AAU, AL kan banyak. Nah, dari situlah motivasi terbesarku. Wah, berarti kalau aku nanti masuk SMA Taruna Nusantara gampang nih untuk masuk ke Akademi Militer. Nah, seperti itulah motivasi terbesar. Oh gitu, jadi keren ya. Motivasi terbesarnya itu untuk mempersiapkan mental, fisik, dan jati diri untuk ke jenjang berikutnya ya, lebih tepatnya itu ya. Nah, kalau dari pendaftarannya Yang, apakah pendaftarannya itu sama kayak SMA pada umumnya, SMA negeri pada umumnya? Kalau pendaftarannya itu sangat berbeda, soalnya daftar SMA Taruna Nusantara itu udah mirip-mirip daftar TNI ya. Cuma nggak ada tes lari dan tes renang aja. Jadi untuk seleksi awalnya itu seleksinya tes tulis. Tes tulis waktu itu karena pelajaran SMP, tes tulisnya itu pelajaran yang penting aja, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, itu seleksinya waktu itu Provinsi Jawa Timur kumpulnya di Malang. Tempat seleksinya di Malang. Nah, selanjutnya setelah lolos tes akademik, kita akan dipanggil lagi untuk mengikuti tes psikologi. Nah, setelah psikologi itu juga ada tes kesehatan jiwa yang pertanyaannya banyak, itu 500 soal. Ya, terus tes kesehatan badan, kesehatan fisik. Ya, jadi itu benar-benar lengkap juga dari mata, tinggi, terus ya dicek dalam-dalamnya. Misalkan ada varises atau enggak, tapi untuk kriterianya itu enggak seketat di TNI sih. Yang penting di sana itu dia bisa mengikuti kegiatan fisiknya. Jadi enggak harus sesaklek TNI. Ya ada yang ditolerir sedikit lah. Misalkan mata itu boleh minus batasnya berapa itu lupa ya, antara 2 paling. Jadi masih ditoleransi gitu masih ya? ditoleransi. Nah, selanjutnya
Berarti nggak ada ini yang kayak tes lari, renang gitu belum ada ya? Nggak ada tes Karena lari ini renang, cuma iya. jenjang SMA gitu ya? Iya, dan setelah tes kesehatan itu kalau lolos nanti tes di pusat yaitu di SMA Taruna Nusantara itu tes wawancara. Kalau sudah lolos 3 tahapan tadi itu kemungkinan besar akan lolos tes wawancara di SMA Taruna Nusantara karena di sana itu cuma meyakinkan aja bahwa kita kalau digembleng di sini dengan kehidupan yang seperti ini kita mampu apa enggak. Kalau kita jawab siap dan dari pertanyaan-pertanyaannya meyakinkan wawancara bahwa kita siap, pasti nanti akan lolos. Jadi cukup panjang yang jadi waktu itu tesnya itu sekitar awal Februari sudah mulai tes. Jadi awal kelas 3 SMP itu sudah diadakan tes. Nah terus tesnya jeda beberapa bulan gitu. Jadi untuk begitu lulus SMP itu saya udah tahu kalau udah lolos atau gitu. tidak ya. Udah Jadi lulus. kalau semisal masih ada yang gagal itu masih ada kesempatan untuk mendaftar SMA negeri di sekitarnya ya. Iya. Jadi tesnya lebih awal dari SMA lain. Jadi karena SMA Taruna Nusantara itu aku lihat dari pendaftarannya berbasic semi militer. Iya. Jadi otomatis kita dipersiapkan untuk benar-benar dilatih semi militer juga. Nah, SMA semi militer itu enak nggak sih yang sebenarnya? Ya enak nggak enak sih. Ya ada suka ada duka lah. Dibilang nggak enak banget ya enggak, dibilang enak banget ya enggak. Jadi ya ada masanya enak dan nggak enak. Ya dua-duanya lah, ada masanya enak nggak enak. Ada Tapi enak, lebih ada banyak enaknya. Ya. Tapi tetap bisa menikmati masa muda kan yang kayak nggak harus selalu tegang serius gitu kan? Iya bisa. Jadi ya ada waktunya kita itu memang rada tegang waktu kelas 1 itu karena kita paling junior dan punya 2 senior. Nah, tapi kalau kita udah kumpul sama teman-teman seangkatan itu rasanya itu udah bahagia banget karena di situ teman-teman seangkatan itu udah kayak saudara. Kita jauh sama orang tua, nggak pernah ketemu sama orang tua, jarang ketemu orang tua. Sehari-hari ketemunya sama itu terus, akhirnya kita itu tumbuh rasa persaudaraan. Apalagi ngalamin suka dan duka bareng, enak nggak enak dirasain bareng. Korsa, nah disitulah memupuk rasa persaudaraan kita yang amat erat. Sampai sekarang lulus pun kita masih sering kontak dan bahkan saling kerjasama lah, misalkan ada bisnis atau apa. Jadi enak tuh ya yang ya, maksud persaudaraannya itu kayaknya sangat terikat gitu ya. Karena siswa SMA Taruna Nusantara itu satu Indonesia, dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Kita misalkan lagi berkunjung ke daerah mana ya, yang kita bisa ngontak temen-temen nih, Yang misalkan ada di kota A, misalkan kita temen lagi di kota A. Batam, oh ada si Nuning nih misalkan asal Batam. Nah kita bisa ngontak temen di Batam. Terus misalkan kita lagi di Lampung ada Septian, wah soalnya temenku dulu Septian Lampung. Nah kita bisa ngontak temen. Jadi begitu kita keliling Indonesia itu selalu ada teman-teman kita dan ada yang menyambut di sana. Jadi saking ada yang menjamu gitu ya. saking kuatnya persaudaraan itu. Oh jadi gitu ya. Lah itu kok bisa disebut semi militer itu kenapa yang? Apa karena dididiknya secara militer atau gimana? Iya. Jadi kalau kehidupannya di sana itu memang mirip-mirip kehidupan militer. Jadi mulai pengasuh-pengasuhnya itu juga dari militer, dari angkatan darat. Ada yang udah pensiun, ada yang belum, tapi mayoritas sudah pensiun. Terus dari kepala sekolahnya juga itu purnawirawan Brigjen biasanya, bintang 1, Brigadir Jenderal TNI, biasanya selalu dari TNI. Nah terus untuk kehidupan sehari-hari, jadi kita untuk hubungan senior junior itu harus, kalau misalkan ketemu itu harus hormat gini, selamat pagi, selamat siang gitu, harus nyapa. Misalkan nih selamat siang, waktunya siang, kita ketemu senior gitu, selamat siang gitu. Nah itu kan kayak kehidupan di militer. Terus misalkan nih mau pelajaran, jadi setiap pelajaran itu ada ketua kelas giliran gitu, ketua kelas harian nyiapin di depan dan laporan kepada pamong pengajar atau guru kalau di SMA biasa. Nah,
Jadi setiap mau pelajaran itu juga laporan, terus ada apel pagi, apel siang, apel malam, udah kayak militer. Terus di sana itu ada tes kesamaptaan jasmani. Tes kesamaptaan jasmani setiap 1 semester sekali. Jadi setahun 2 kali tes. Nah itu kan sama kayak untuk di militer, untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan tetap prima, tetap ideal, itu adanya tes itu. Jadi kita selalu giat berlatih agar nilai kita bisa bagus. Karena untuk naik kelas di sana itu kita tidak mengandalkan nilai akademik saja ya. Jadi harus 3 aspek, yaitu nilai akademik pelajaran di kelas, nilai kesehatan, nilai kesamaptaan jasmani, nilai olahraga itu lari, push up, pull up. Nah terus dan nilai kepribadian. Nilai kepribadian itu dilihat kesehariannya. Dia di asramanya, tempat tidurnya, meja belajarnya itu rapi atau enggak. Terus dia aktif berorganisasi atau tidak. Dia pernah pelanggaran atau tidak. Nah, jadi kalau untuk naik kelas itu dilihat 3 aspek itu. Dan setiap tahunnya nanti itu ada juaranya untuk ketiga aspek itu. Jadi kalau di SMA biasa kan rata-rata cuma pelajaran aja. Nah kalau di sana di ranking gitu ya. Nah kalau di sana itu ada juara 1 akademik, juara 1 kesamaptaan jasmani, waktu lari gitu-gitu. Terus ada juara 1 kepribadian bagi anak yang baik banget, yang organisasinya banyak, organisasinya aktif, sering jadi panitia ini itu. Nah terus kehidupannya dengan teman-temannya itu baik, nggak pernah bermasalah, nggak pernah pelanggaran, itu nilai kepribadiannya bakal juara 1. Nanti juga dapat penghargaan. Gitu, keren ya. Dan pasti anaknya juga hebat-hebat ya yang ya, tentunya. Di sana anaknya karena hebat-hebat. Yang paling dioptimalkan itu masalah kebugaran dan mental ya, yang lebih ke situ ya. Iya, tiga-tiganya. Jadi yang diutamakan itu 3, harus unggul di kelas, secara pelajaran juga unggul, secara fisik juga unggul, dan kepribadian, karakter juga harus baik. Oh jadi gitu ya yang keren sih, hebat-hebat tentunya ya anak-anak alumni SMA Taruna Nusantara ya. Kalau masalah senior ke junior atau junior ke senior yang itu serem nggak sih? Biasanya kan kita aja SMA biasa aja kayak serem gitu antara senior ke junior, apalagi ini nih di SMA semi militer. Emang harus sehormat apa sih terhadap senior dan sebagainya? Kalau udah hubungan senior junior itu serem banget ya. Tapi itu awal-awal aja. Perasaan serem, perasaan ngeri, angker ngelihat senior itu biasanya kelas 1 itu biasa itu karena peralihan antara SMP ke SMA, dan SMA-nya itu SMA yang agak berbeda. Nah, jadi seremnya itu apa? Jadi ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya pelanggaran, misalkan yang kita ketika makan di ruang makan itu campur antara kelas 1, 2, dan 3, tapi cowok sendiri, cewek sendiri. Nah, itu kita itu wajib hafal nama teman-teman kita, nama senior kita wajib hafal, dan namanya itu lengkap beserta asalnya. Misalnya nih, nama Andika Bramantiana asal Tuban gitu. Jadi misalkan kita di meja makan berenam, ada senior saya, senior biasanya nanyain, "Dek, kamu kenal temenmu yang ini nggak? Nama lengkapnya siapa? Asalnya dari mana?" Lah itu harus tahu. Begitu kita suatu saat lupa nama lengkapnya dan asalnya, nah itu udah ngeri kok. Karena urusannya bisa panjang. Jadi senior bakal manggil kita di asramanya, kita paling junior, terus datang ke asramanya malam-malam gelap-gelap di gerombolan panas gitu ya. Rata-rata sih malam, soalnya kita kegiatannya kan dari pagi sampai sore itu padat banget. Dan breaknya itu sekitar 9:30, baru bisa itu rada santai lah setelah 9:30 malam. Nah itu biasanya kita yang punya kesalahannya karena dibilang apatis biasanya. Apatis tuh nggak peduli sama lingkungan, nggak kenal sama lingkungan. Jadi kita biasanya dinasihatin, disuruh push up, ya seperti itulah. Seremnya itu kayak gitu, apalagi badannya yang mereka udah kelas 2 atau kelas 3 terutama, itu badannya udah gede-gede gitu, udah ngebentuk gitu ya. Udah ngebentuk karena sering bina fisik di sana, dan terutama yang mendaftar TNI atau Polri itu biasanya badannya udah kebentuk-kebentuk,
terus bajunya juga rada ketat gitu, jadi kayak ngeri gitu, terus rada hitam-hitam badannya, jadi ngelihat sorot matanya aja udah tajam, serem lah pokoknya kalau ngelihatnya gitu. Tapi sebenarnya hatinya baik dan nggak pernah ingin menyakiti gitu. Jadi walaupun tadi masalah sepele nih, masalah kita kenal atau tidak kenal terhadap angkatan kita maupun senior ataupun junior, itu bukan berarti hal sepele, karena senior itu menanamkan ke juniornya untuk bersikap peduli terhadap sekitar gitu ya Yang ya. Iya. Jadi bukan semena-mena itu hal receh dan sebagainya. Iya. Jadi semua yang di sana itu walaupun kayak kelihatan ngapain sih gini aja dihafalin gitu, nah itu ternyata ada makna yang dalam. Jadi manfaatnya itu begitu besar. Kita paham akan apa, sama teman-teman, sama lingkungan, saling mengenal. Jadi karena ada aturan harus mengenal nama-namanya, dan itu kita itu kalau misalkan ketemu walaupun beda asrama, ketemu itu saling nanya asalnya mana, nama lengkapnya siapa. Jadi kita itu saling berburu cepet-cepetan mengenal gitu loh. Nah jadi misalkan papasan, salaman, kenal namamu siapa, asalnya mana, jadi cepet banget satu angkatan itu kenal. Dan sampai sekarang pun mungkin aku hafal tuh, masih banyak hafal nama teman-teman lengkap, asalnya mana gitu. Jadi misalkan ada temenku masih ingat tuh beberapa, misalkan Bagus Agam Pratama Jati, asal Karanganyar gitu. Terus ada apa, Firman Indiarto gitu, asal Kediri. Nah ada Rizal Maulana Elgansa, asal Tuban gitu. Ada Muhammad Fajar Al Faruq, asal Bondowoso. Dan jadi gitu hafal gitu, sampai berapa ratus orang itu hafal, jadi kayak gitu. Nah jadi kayak kita tahu nih tadi kan soal kepedulian aja, seniornya itu sangat-sangat memperhatikan ya, yang sampai kalau ibaratnya kita tidak kenal atau tidak tahu sampai dipanggil nih ke baraknya ibaratnya gitu. Tapi itu ada kayak kekerasan gitu nggak sih yang dalam menyikapi persoalan masalah hanya sepele, ketidakpedulian dan lain sebagainya. Di SMA itu tuh ada kekerasan nggak? Soal kekerasan, jujur nggak ya?